Sabar dalam menuntut ilmu. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sabaro yasbiru, artinya menahan. Menahannya itu bisa menahan diri dari puasa, atau menahan diri dari rasa lapar, haus, sampai waktunya berbuka tiba, yaitu pada azan maghrib. Nah, sabar itu bisa diartikan juga dalam menghadapi emosi. Terus kita harus sabar dari hal-hal buruk yang menimpa kita. Nah, selain itu, sabar juga bisa sabar dalam menuntut ilmu atau sabar dalam belajar. Nah, sabar ini sangat penting untuk kita agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan kita memohon supaya diberikan kesabaran yang tidak ada batasnya, dan juga kita memohon agar diberikan pahala yang sebesar-besarnya. Ada juga nih firman Allah, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 153, artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikan sholat dan sabar sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut, kita diperintahkan untuk menjaga iman, sholat, dan sabar. Sabar agar selalu dilindungi dan diberikan pertolongan oleh Allah, dan juga agar kita selalu dekat dengan Allah. Nah, menjadi orang yang sabar itu tidak mudah, tapi sulit. Akan tetapi, bukan kita tidak bisa, tapi kita harus berusaha. Karena sabar itu termasuk ujian. Kalau kita bisa, berarti kita lolos dalam ujian tersebut. Kita harus selalu beristighfar, berpikir positif terhadap ketentuan atau takdir yang diberikan oleh Allah. Dengan begitu, insya Allah kita akan mendapat kebaikan dan keberuntungan yang sangat banyak. Nah, tidak semua orang itu memperoleh kemenangan dari rasa sabar, karena kita harus menjaga diri dari diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Nah, sabar dalam belajar ini ada 4. Yang pertama, khusyuk atau fokus. Yang kedua, tekun, pantang menyerah. Dan yang ketiga, tidak buru-buru. Keempat, berserah diri. Yang pertama, khusyuk atau fokus. Nah, untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, kita harus memusatkan pikiran, perasaan, perilaku kita supaya kita fokus. Dengan begitu, kita akan menyingkirkan gangguan-gangguan yang berasal dari diri kita atau dari lingkungan. Yang kedua, ada pantang menyerah. Nah, kita kalau misalnya belajar atau menuntut ilmu, kita kan suka ada banyak gangguan. Misalnya ada teman-teman yang mengajak bermain, atau kita diberikan banyak pekerjaan rumah, terus mencatat materi yang banyak. Nah, kita harus tetap sabar dan tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan itu, walau harus kita waktunya berkurang, terus tidak main bersama teman-teman. Nah, kesabaran itu sangat diperlukan. Yang ketiga, itu harus menguasai keterampilan. Kalau kita misalnya menguasai keterampilan, kita dapat memahami bahwa belajar itu memiliki irama. Jadi kita sesuaikan dengan yang kita inginkan kalau belajar. Misalnya sambil bergerak, atau sambil melakukan hal-hal yang lain, atau sambil mendengarkan musik. Dengan begitu, maka waktu kita akan berkualitas dalam belajar.
Lalu yang keempat adalah berserah diri. Setelah kita berusaha maksimal dalam belajar, kita akan berserahkan kepada Allah agar diberikan hasil yang terbaik. Nah, itu adalah sabar dalam belajar.